Kena itu kotor aja. Pagi ini saya memulai aktivitas sebagai peternak bebek di Kelurahan Limbangan Wetan, Kota Brebes, Jawa Tengah. Di tempat ini ada lebih dari 30 peternak bebek terpadu yang masing-masing memiliki lebih dari 500 ekor bebek. Nah, biar bebeknya segar dan telurnya banyak, pagi ini saya ajak bebek untuk mandi di empang yang ada di sekitaran kandang. Nih, kalau ngatur bebek itu kayaknya lebih gampang, dia diarahin ke sana, jalan ke sana semua. Kalau yang lain susah. Dul Hadi, salah satu peternak bebek di tempat ini menuturkan, setiap pagi seluruh bebek diajak keluar kandang untuk mandi di empang yang ada di sekitar kandang. Waktunya sekitar 1 jam. Nah, biasanya setelah mandi, bebek akan naik dan kembali ke kandang. Ini mereka ini istilahnya apa, Pak? Mandi pagi lah. Oh, mandi pagi. Jadi mereka pagi dikeluarkan ya, mandi, nanti habis itu balik sini, Iya. main sejam, Iya. terus habis itu balik kandang lagi. Iya, balik kandang. Udah bersih rapi, dia tahu pulang sendiri. Oh gitu, iya pinter Tahu ya. rumahnya. Saat hendak pulang ke kandang, sejumlah bebek tidak mau menepi. Sepertinya mereka takut dengan keberadaan kamera drone. Oh, nggak mau pulang ya, takut ya. Itu ya. Oh, drone-nya ke sana pasti kemari. Oh iya ya, benar. Wah, foto jurnalis CNN Indonesia Probo Kusartoyo ini harus tanggung jawab mengembalikan bebek ke tepi dengan menggunakan drone. Wah. Setelah bebek kembali ke kandang, selanjutnya saya mulai menyiapkan pakan. Beberapa bahan yang digunakan diantaranya ikan giling, nasi aking atau nasi yang kering, serta dicampur dedak atau bekatul seperti ini. Ya, ini saya biar bapaknya yang ngaduk ya. Saya cuma ikut bantuin dari pinggir karena dia ikannya itu baunya amis banget. Terus nanti kalau saya ikut baunya nggak hilang-hilang, saya nanti sampai kemana-mana susah. Gitu. Nah, ini saya pakai alat. Ini alatnya. Agar bebek selalu bertelur, tidak cukup dengan pakan yang tadi, tetapi perlu makanan tambahan berupa potongan ikan. Bebek yang sudah mulai bertelur biasanya sudah berusia 6 bulan dan akan berhenti produktif setelah bertelur selama 1 tahun. Hei, kamu dengerin ya. Kamu tiap hari udah dikasih makan pagi, siang, sore. Tahu nggak? Iya. Nanti kamu telurnya tiap hari yang banyak. Ya, dengerin ya. Dengerin dia. Pinter udah, sana makan. Agar tidak bercampur dengan bebek milik peternak lain, setiap bebek diberi tanda seperti ini. Bisa menggunakan cat di bagian sayap atau menggunakan gelang di bagian kaki. Ini ya. Bebek yang sudah tidak produktif bertelur akan terlihat lebih gemuk, dan bebek yang seperti ini akan dijual ke pengepul untuk dipotong. Tiba saatnya untuk memanen telur bebek. Kali ini saya apes, celana saya kena kotoran bebek. Kena itu, kotor aja. Untuk memanen telur bebek ini bukan pekerjaan yang sulit. Tinggal mengambil telur bebek yang sudah ada di kandang, dimasukkan ke wadah seperti ini. Tapi harus hati-hati ya saat meletakkan di dalam wadah, karena rawan pecah. Ah, ini panen kita hari ini. Jadi kalau satu kandang itu biasanya isinya sekitar 500 bebek. Dari 500 itu biasanya akan bisa dapat telur seperti ini sekitar 300 per hari. 300 biji. Nanti setelah ini kita packing seperti ini. Terus sudah di packing seperti ini langsung dikirim ke tempat pengolahan telur asin dan telur bakar. Ya. Seperti apa prosesnya nanti kita lihat ya sama-sama ya.
Tidak jauh dari lokasi peternakan bebek, masih di Kelurahan Limbangan Wetan, terdapat puluhan pembuat telur asin. Kali ini saya akan melihat dan mengikuti proses pembuatan telur asin, telur bakar, dan telur bacem di rumah produksi milik Sri Wasilatun. Saya mau lihat proses produksi telur asin, boleh ya Bu? Boleh. Tidak menunggu lama, saya langsung mengikuti proses pembuatan adonan untuk membungkus telur agar menjadi telur asin. Bahan yang digunakan adalah tanah liat, garam, kemudian abu gosok. Untuk 2 ember tanah liat diperlukan 1 ember garam dan abu gosok secukupnya. Kemudian diaduk dengan air hingga merata. Sebelum telur bebek dilumuri dengan adonan untuk diasinkan, terlebih dahulu dilakukan penyortiran untuk memastikan telur tidak pecah. Karena kalau kondisi telur pecah diasinkan, ia akan membusuk. Jadi untuk memastikan si telur ini nggak pecah, tekniknya begini nih. Kita adukan. Diadukan. Iya. Nah, Ini. kayak Itu suaranya- lato-lato kayak gini. Iya. Kayak lato-lato. Kalau suaranya nyaring, ini berarti Itu. wah utuh. Kalau yang nggak nyaring, kayak yang pecah mana tadi Bu? Nih. Yang pecah coba. Nah ini nih. Kalau yang ini kan ada yang pecah nih. Nah dia suaranya beda. Iya, jadi nggak nyaring, nggak keras. Telur bebek yang sudah disortir kemudian langsung dimasukkan ke dalam adonan untuk dibungkus adonan dan ditempatkan ke dalam box. Tiap box seperti ini diisi telur sebanyak 300 butir. Di tempat Bu Sri Wasilatun ini setiap hari mengolah paling sedikit 1000 butir telur dan dikerjakan 6 karyawan. Nah, ini udah jadi satu box, ini isinya 300. Isinya 300. Nah, ini di sini sudah ada tandanya nih. Ini berarti tanggal 12 bulan 3 300. Ini satu box isinya 300. Nah, ini berapanya? Semua ini sampai ke ini. Sama ini. Ini di ember juga sih. Kalau di ember 150 isinya. Ya, isinya. Ini buat persiapan lebaran nanti, jadi stoknya udah banyak. Belum apa-apa kalau buat lebaran. Lebih banyak Iya, lagi ya. banyak. Lebih Sampai banyak. 500 peti. Oh, sampai 500 300. peti ya. Ini masih lagi mau mulai. Untuk sampai menjadi asin, telur yang sudah dilumuri dengan adonan dibiarkan 15 hari. Tahap selanjutnya setelah 15 hari, telur dicuci bersih. Telur yang bersih selanjutnya direbus hingga matang. Ini setelah di asin 15 hari, baru dicuci, sudah bersih seperti ini, tinggal direbus. Dalam perkembangannya, telur asin tidak hanya akan direbus, tapi diolah menjadi beberapa jenis olahan, seperti dibakar atau dipanggang. Asapnya itu. Jadi tadi dari batok kelapa, terus ini biar nggak terlalu besar apinya dikasih, ini yang dikasih air. Wah ini 4 jam. Pokoknya 4 jam, rebus 4 jam, ini bakar juga 4 jam. Wah nyala. Kasih siram air. Menurut Sri Wasilatun, awalnya telur asin hanya direbus. Akan tetapi dalam perkembangannya, saat ini olahan telur asin sudah ada 5 pilihan rasa. Kalau di Brebes mulainya telur asin sejak kapan saya belum tahu jelas ya. Cuman kalau saya sendiri memulai usaha telur asin ini memang dari turun-temurun dari orang tua. Iya. Sampai sekarang. Iya, sampai sekarang alhamdulillah. Dulu telur asin masih original aja ya. Iya, dulu original. Sekarang udah beberapa varian. Rohman, salah satu pelanggan telur asin, mengaku selalu membeli telur asin untuk oleh-oleh dan untuk dikonsumsi sendiri. Biasanya Rohman membeli telur yang dipanggang. Terus kalau yang panggang kan minyaknya kan agak banyak kan, di dalamnya kan banyak berminyak. Enak ya. Yang bikin enak itu minyaknya. Nah, bagi Anda yang melintas di wilayah Kabupaten Brebes, Anda bisa mendapatkan banyak pedagang telur asin di sepanjang jalan di Kota Brebes.
Namun bagi Anda yang melintas di jalan tol, Anda bisa mendapatkannya di kawasan rest area bekas pabrik gula Banjaratma, Brebes. Ya, ini rasanya macam-macam ya. Ini yang rebus biasa, telur bawang, ada oven panggang, pindang, bakar, ada 5. 5 pilihan. Saya boleh coba, Mas? Boleh. Saya coba yang bakar deh, boleh? Yang bakar asap. Iya, bakar asap coba. Cuman kalau di sini asinnya sedang, Pak. Nggak Oh, asin banget. Ya. oh kalau yang bakar asap sedang. Ya, enggak sama-sama ini. Oh semuanya, nggak terlalu itu ya. Jadi memang settingan terus di sini asinnya sedang. Wah ini nih. Roby Sofwan Amin, Probokus Hartoyo, Brebes, Jawa Tengah.